Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana. Sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Malam itu, hujan mengguyur Jakarta dengan deras. Di ruang kendali media sosial Mabes TNI, suasana yang sebelumnya tenang mendadak berubah tegang. Di layar monitor, sebuah video pendek berdurasi 42 detik dengan cepat menyebar, viral di seluruh Indonesia. Dalam video tersebut, seorang pria kekar dengan rompi hitam bertuliskan, Gerakan Rakyat Bersatu, GRB, berdiri dengan penuh keyakinan di atas podium, meneriakkan kata-kata yang mengandung penghinaan terhadap Jenderal Taufan Wiranegara, salah satu legenda hidup Kopassus yang jasanya terhadap negara sudah diakui oleh banyak pihak. Jenderal Taufan itu cuma jenderal tua bangka. Apa jasanya buat rakyat? Dia pantasnya di panti jompo, bukan dijadikan pahlawan, ujar pria tersebut dengan nada penuh kebencian. Video itu menyebar begitu cepat, disebarkan oleh berbagai akun media sosial yang dipenuhi komentar penuh kemarahan. Jutaan orang merasa tersinggung dan marah, terutama para prajurit yang melihat ini bukan sekadar penghinaan. Ini adalah deklarasi perang terhadap kehormatan TNI. Jenderal Taufan bukan hanya seorang pahlawan, tapi simbol dari pengorbanan dan keberanian yang tak ternilai. Di markas pasukan khusus pertahanan Nusantara, Paspurta, Maijen Arga Pratama menatap layar dengan mata berapi-api. Tidak ada kompromi untuk penghinaan seperti ini, katanya dengan suara yang penuh amarah. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan gelora semangat dan tekad yang mengalir dari Arga. Tak lama, pintu ruangan diketuk. Letkol Rendra Basuki, perwira intelijen yang dikenal cerdik dan tajam dalam menganalisis situasi, memasuki ruangan dengan membawa sebuah map merah tebal. Nama pria itu Galang Samudra, Ketua GRB. Dia punya koneksi kuat dengan politisi dan pengusaha gelap yang berusaha menggerogoti kekuasaan di dalam negeri, jelas Rendra dengan suara rendah dan serius. Arga mengangguk pelan, matanya masih fokus pada layar. Siapkan tim. Saya ingin operasi dilakukan sebelum fajar. Kita tidak bisa biarkan penghinaan ini berlalu begitu saja, katanya tegas. Semua di ruangan itu tahu, malam ini bukan hanya soal menjalankan tugas. Ini adalah misi untuk mempertahankan harga diri bangsa dan kehormatan yang tak ternilai dari seorang pahlawan sejati. Pukul 2.45 dini hari, suasana sunyi dan kelam menyelimuti jalan-jalan kota Jakarta. Namun, di dalam markas pasukan khusus pertahanan Nusantara, Paspurta, ketegangan mulai terasa. Kapten Ezra Nugraha, pemimpin tim elit yang dipilih untuk misi ini, berdiri di depan 30 prajurit terbaik yang siap bertindak. Suasana dalam ruangan gelap dan penuh fokus, hanya diterangi cahaya redup dari layar komputer yang menampilkan peta. Target utama, tangkap Galang Samudra hidup-hidup. Jangan ada korban jiwa. Apapun yang terjadi, ujar Ezra dengan nada tegas, memastikan setiap anggota tim mendengarkan dan memahami instruksi. Mereka menyusup dalam keheningan malam. Mobil-mobil taktis tanpa plat nomor bergerak cepat, menyusuri jalan-jalan sepi menuju markas GRB di Bogor. Di Mabes TNI, Maijen Arga Pratama memantau setiap detil operasi melalui layar monitor. Jari-jarinya mengetuk meja, wajahnya serius dan penuh tekad. Maafkan kami, Jenderal Taufan. Malam ini kami bayar lunas semua penghinaan itu, gumamnya, seolah berbicara pada arwah sang pahlawan yang kini terhina. Pasukan bergerak dengan cepat. Tak ada waktu untuk lengah. Pintu-pintu markas GRB dibuka paksa, granat asap dilemparkan untuk membingungkan musuh. Sebagian anggota GRB yang sedang tidur lelap atau mabuk, tak sempat bergerak. Dalam sekejap, mereka terkapar tak berdaya. Ezra menendang pintu yang mengarah ke kamar Galang Samudra. Galang Samudra, Anda ditahan, teriak Ezra lantang, menggelegar di dalam keheningan malam. Galang, yang baru terbangun, hanya sempat menatap kosong. Sekejap mata, tangannya sudah diborgol, tubuhnya dijatuhkan ke lantai dengan kasar. Operasi ini berjalan mulus. Dalam waktu singkat,
47 orang anggota GRB berhasil ditangkap, termasuk beberapa buronan yang sudah lama dicari. Tak ada suara tembakan, tak ada perlawanan yang berarti. Namun, meski operasi ini berjalan lancar, Arga tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah pertempuran besar. Galang Samudra hanya pion. Pemain sebenarnya masih di luar sana. Pikirnya, merasa gelisah meski kemenangan kecil ini tercapai. Pagi hari menyambut Jakarta dengan sinar matahari yang hangat, namun suasana politik dan keamanan tetap membara. Berita tentang operasi militer senyap yang dilakukan Paspurta di Markas Gerakan Rakyat Bersatu, GRB, menjadi headline di berbagai media. Masyarakat ramai memperbincangkannya, sebagian besar mendukung langkah tegas TNI, namun tidak sedikit pula yang penasaran akan dalang di balik organisasi tersebut. Bagi Maijen Arga Pratama, ini bukan sekadar operasi menangkap tokoh pemberontak. Dia tahu, di balik layar ada jaringan rumit yang jauh lebih berbahaya. Di ruang analis intelijen, Mayor Sita Larasati, ahli kontrapropaganda TNI, meneliti dokumen rahasia yang baru didapat dari hasil penggeledahan markas GRB. GRB bukan sekadar ormas biasa, ujar Sita sambil menunjukkan bukti pada Arga. Mereka adalah mesin uang dan alat politik. Dana mereka mengalir dari luar negeri melalui yayasan fiktif yang dimiliki istri Kolonel Purnawirawan. Harun Satrio, mantan pejabat tinggi Kemhan yang sekarang jadi dalang bayangan, mengendalikan semuanya. Arga menghela napas dalam, menyadari bahwa lawan yang dihadapinya jauh lebih licik dan berbahaya daripada yang terlihat. Di Jakarta, di balik tirai mewah rumahnya, Harun Satrio menonton berita dengan senyum dingin di wajahnya. Mereka kira bisa mengalahkanku dengan operasi semalam? Permainan baru saja dimulai, gumamnya penuh keyakinan. Harun segera menghubungi anak buahnya, memerintahkan strategi balasan yang licik. Sebarkan hoaks dan fitnah terhadap Jenderal Arga. Kita akan hancurkan reputasinya melalui media, katanya dengan suara tegas. Perang bukan lagi soal senjata saja, tapi juga perang opini yang mematikan. Ketika matahari mulai terbenam, perang opini mulai meluas di dunia maya. Di ruang redaksi, akun-akun bot yang sudah disiapkan dengan rapi mulai menyebar video dan pesan-pesan yang dirancang untuk merusak citra Jenderal Arga Pratama. Video rekayasa yang menuduh Arga sebagai boneka asing dengan sengaja disebarkan melalui berbagai platform sosial media, memperburuk suasana yang sudah panas. Jenderal Arga itu hanya alat untuk kepentingan negara asing. Jangan biarkan mereka menguasai tanah air kita. Demikian narasi yang ditulis dengan tajam, menyebar dengan cepat dan meresap dalam benak banyak orang. Namun, Mayor Sita Larasati tidak tinggal diam. Dengan cermat dan penuh perhitungan, ia merancang serangan balik. Ia memutuskan untuk memviralkan video kesaksian Ustaz Hasan, seorang tokoh masyarakat yang menjadi korban kekerasan oleh anggota GRB. Dalam video tersebut, Ustaz Hasan menceritakan bagaimana organisasi itu datang mengklaim dirinya sebagai pembela rakyat, namun justru merampas tanah yang mereka perjuangkan. Mereka datang mengatasnamakan rakyat, tapi malah merampas tanah kami. Ini bukan perjuangan rakyat. Ini hanya aksi untuk kepentingan pribadi mereka, kata Ustaz Hasan, dengan suara bergetar penuh emosi. Video itu langsung menggetarkan netizen dan menarik simpati banyak orang. Namun, di balik segala perjuangan untuk membalikan opini publik, Harun Satrio tak tinggal diam. Dengan kekuatannya, ia mengaktifkan senjata pamungkasnya, Asgar, seorang mantan prajurit TNI yang dikeluarkan karena pembangkangan. Serang balik. Bakar markas TNI, habisi Haji Mansur. Perintah Harun dengan penuh kebencian. Asgar, yang terlatih dalam berbagai taktik pertempuran, siap untuk mengeksekusi perintah tersebut, mengirimkan gelombang kekerasan yang lebih besar. Perang ini tidak hanya melibatkan senjata dan darah, tetapi juga berperang di ruang yang lebih licik, ruang pikiran dan persepsi publik. Setiap pihak berusaha memenangkan opini, yang akhirnya akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Malam itu, ketegangan semakin memuncak. Asgar, mantan prajurit yang sudah dikeluarkan karena pembangkangan, bersiap dengan pasukannya yang setia. Mereka bergerak dalam kegelapan, menuju kampung Sindang Jati, sebuah desa yang tenang namun kini menjadi sasaran serangan brutal. Ledakan pertama mengguncang udara malam, memecah kesunyian yang biasa menghiasi desa itu. Warga yang baru saja terlelap terbangun dengan panik, berlari mencari perlindungan. Kopassus sudah siap di tempat.
Mereka telah mengetahui rencana serangan ini jauh sebelumnya dan telah menyiapkan posisi. Haji Mansur, seorang pemimpin lokal yang dikenal karena pengabdiannya pada tanah dan rakyat, berdiri tegar meski usianya tak lagi muda. Di hadapannya, Asgar dan pasukannya datang dengan senjata siap di tangan. Namun, Haji Mansur tidak gentar. Ia sudah pernah menghadapi musuh yang jauh lebih besar dari para penjahat ini. Ketika Asgar, dengan tatapan penuh amarah, maju untuk membunuh Hasan, seorang warga yang menjadi korban kekerasan GRB, Haji Mansur menembakkan senjata ke dada Asgar. Suara tembakan bergema di tengah malam yang mencekam. Asgar terhuyung ke belakang, kemudian jatuh dengan tubuh terbujur kaku. Aku pernah bunuh penjajah. Kau pikir aku takut pada preman seperti kau? Teriak Haji Mansur dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Pasukan Asgar yang melihat pemimpin mereka terjatuh, segera merasa gentar dan kehilangan semangat. Kopassus, yang telah menunggu momen ini, bergerak cepat. Dalam hitungan detik, pasukan Asgar yang tersisa dilumpuhkan satu persatu. Mereka yang mencoba melawan segera dijatuhkan dengan kekuatan penuh, dan tak ada tempat untuk melarikan diri. Pertempuran singkat itu berakhir dengan kemenangan bagi TNI. Asgar tewas di medan perang, sementara pasukannya ditangkap dan dibawa untuk diproses. Warga Sindang Jati, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini merasa lega. Tanah yang mereka perjuangkan selama ini, akhirnya bisa mereka pertahankan dari cengkraman kekuatan yang lebih besar dan lebih jahat. Namun, meski kemenangan ini menggembirakan, Arga dan pasukannya tahu, ini hanyalah salah satu kemenangan sementara. Musuh yang lebih besar dan lebih tersembunyi masih ada di luar sana, menunggu untuk menggerakkan permainan mereka lebih jauh lagi. Meskipun kemenangan atas Asgar dan pasukannya memberikan angin segar bagi pihak TNI, Arga tahu bahwa ancaman sesungguhnya belum berakhir. Di balik konfrontasi fisik, ada konspirasi gelap yang harus dibongkar, dan pusat dari semuanya adalah Harun Satrio. Dengan segala bukti yang telah terkumpul, KPK akhirnya bergerak, menyelidiki Suryo Limantara, penyandang dana utama dari GRB. Suryo, yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang kekuasaan, tak menyangka bahwa waktunya telah tiba. Pagi itu, rumah Suryo Limantara digerebek oleh KPK. Suryo yang sedang menikmati sarapan paginya, terkejut mendapati pintu rumahnya dibobol. Dengan gerak cepat, tim dari KPK mengamankan Suryo. Kalian pikir menang? Aku punya koneksi sampai ke istana. Teriaknya dengan suara penuh kemarahan dan kebencian, menyadari bahwa ia telah terpojok. Namun, kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Semua bukti yang ada, termasuk keterlibatannya dalam pendanaan GRB dan konspirasi yang telah merusak negara, terlalu kuat. Segala ancaman dan kekuatannya yang telah ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Di Sindang Jati, suasana terasa lebih tenang. Warga yang sebelumnya hidup dalam ketakutan merayakan kemenangan mereka. Tanah yang selama ini dirampas oleh tangan jahat kini kembali ke pelukan mereka. Sementara itu, di luar desa, Jenderal Arga Pratama menatap langit yang cerah. Di dalam dirinya, ada rasa lega yang mendalam, namun ia tahu bahwa perang ini belum berakhir. Perang belum usai, gumamnya, tapi setidaknya, hari ini keadilan menang. Keadilan yang datang setelah banyak darah yang tumpah, namun yang paling penting adalah keberanian untuk terus melawan. Dalam keheningan pagi itu, Arga sadar bahwa perjalanan masih panjang, dan ancaman dari kekuatan besar yang tersembunyi masih menunggu untuk bergerak. Namun, satu hal yang pasti, hari ini, keadilan telah menghancurkan keangkuhan mereka.